Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tentunya sehat selalu, bukan? Ketemu lagi dengan saya pada tema 3 subtema 1 muatan IPS kelas 5 tentang interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Tapi sebelum materi Usdanang sampaikan, terlebih dahulu tolong buku tulis dan ballpointnya disiapkan terlebih dahulu. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi manusia. Jadi manusia itu saling berhubungan. Seseorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Interaksi manusia itu terdiri dari interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Mari kita simak satu persatu interaksi tersebut. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antar manusia. Terjadinya interaksi sosial disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial. Ayo, siapa yang masih ingat apakah yang disebut dengan makhluk sosial itu? Ya, benar. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi, syarat interaksi sosial yaitu jika ada dua orang yang saling berhubungan dan saling berkomunikasi. Kita simak jenis-jenis interaksi sosial. Apa saja yang masuk di dalam jenis-jenis interaksi sosial? Yang pertama yaitu interaksi antar individu, di mana hubungannya pribadi dengan pribadi atau individu. Contohnya yaitu tegur sapa. Yang kedua, saling berjabat tangan atau salaman. Yang ketiga, seorang kasir melayani pembelinya di supermarket. Itulah contoh interaksi antar individu. Kemudian yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, di mana hubungan pribadi atau individu dengan kelompok. Contohnya, yang pertama, seorang guru dengan muridnya. Yang kedua, seorang ustadz dengan jamaah pengajiannya. Contoh yang ketiga yaitu seorang tokoh dengan khalayak umum. Itulah contoh interaksi individu dengan kelompok. Artinya hubungan satu orang dengan kelompok atau banyak orang. Yang ketiga yaitu interaksi antar kelompok, yaitu hubungan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Contohnya apa? Yang pertama, bermain
sepak bola atau bertanding sepak bola. Yang kedua, diskusi antar kelompok. Itulah contoh beberapa interaksi antar kelompok atau hubungan kelompok satu dengan banyak orang. Anak-anak, setelah kita mempelajari interaksi manusia, maka dari itu di sini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Jadi manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tapi interaksi juga terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia, yaitu secara alami. Di sini contohnya ada komponen abiotik, yaitu benda tidak hidup berinteraksi dengan komponen biotik, benda yang hidup. Demikian pula komponen biotik akan berinteraksi atau berhubungan dengan komponen abiotik. Nah, apa saja contohnya? Contohnya interaksi antara komponen abiotik dengan biotik, yaitu ada tanah, suhu, dan curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman. Kalau contoh interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, yaitu daerah yang banyak tumbuhannya juga dapat menyimpan air tanah lebih banyak. Interaksi manusia dengan alam lingkungan, artinya hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya. Yang pertama yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Artinya di sini kalau daerah-daerah yang menanam tanaman dengan tada hujan, mereka akan menanam tanaman menunggu waktu hujan. Yang kedua, waktu untuk berlayar dengan keadaan cuaca. Di sini banyak dimanfaatkan oleh nelayan dalam mencari ikan. Yang kedua, interaksi manusia dengan alam lingkungan, yaitu interaksi manusia yang mendominasi alam. Contohnya, melakukan usaha hujan buatan untuk lahan yang kekeringan akibat kemarau panjang. Sampai di sini dulu anak-anakku tentang materi pada tema 3 subtema 1 ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum Usdanang tutup, tolong dikerjakan di buku pupena halaman 157 tentang muatan IPS 1 sampai 5. Jangan lupa dikerjakan di kertas folio. Demikian yang bisa Usdanang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.